3 pulau mistis di Indonesia. 1. Pulau Kumala adalah pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di masa kini, Pulau Kumala dikenal sebagai tempat wisata yang ramai. Banyaknya wahana hiburan di pulau ini menyebabkan Pulau Kumala sampai dijuluki sebagai Ancolnya Kutai Kertanegara. Menurut cerita yang diyakini penduduk sekitar, Pulau Kumala aslinya adalah kapal besar yang karam di tengah laut dan kemudian secara berangsur-angsur berubah menjadi pulau. Meskipun kebenaran cerita tersebut tidak bisa dibuktikan, nyatanya sering ada penampakan sosok hantu menyerupai pelaut di Pulau Kumala. Pelaut tersebut diyakini sebagai arwah dari awak kapal yang kapalnya dulu terdampar dan berubah menjadi Pulau Kumala. Suara klakson kapal dikabarkan juga pernah terdengar di Pulau Kumala meskipun sedang tidak ada kapal yang melintas. Cerita mistis seputar Pulau Kumala belum berhenti sampai di sana. Menurut sejumlah saksi mata, sosok misterius kerap menampakkan diri di dekat pondok yang ada di pulau. Sosok tersebut diduga masih memiliki hubungan dengan genderuwo karena sosok tersebut diceritakan tinggi besar, berwarna hitam, dan memancarkan warna merah dari matanya. 2. Kepulauan Seribu merupakan gugus kepulauan kecil yang terletak di sebelah utara Jakarta. Satu dari sekian banyak pulau yang menyusun Kepulauan Seribu adalah Pulau Onras. Pulau tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan berkat pemandangan pantainya yang indah dan banyaknya peninggalan bertema sejarah. Peninggalan-peninggalan itu pula lah yang disinyalir menjadi penyebab angkernya Pulau Onras. Kisah mengenai Pulau Onras dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, Pulau Onras digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menampung orang-orang yang baru saja melakukan perjalanan haji ke Arab Saudi. Tujuannya untuk memastikan supaya para jemaah haji tidak memiliki penyakit menular sebelum mereka dibiarkan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda mengubah fungsi Pulau Onras sebagai penjara bagi tahanan politik. Saat Jepang ganti menjajah Nusantara, banyak orang yang dieksekusi di Pulau Onras. Jejak kesadisan tersebut masih dapat terlihat hingga sekarang dalam wujud makam-makam di Pulau Onras yang tidak ada nisannya. Hal-hal tadi lantas mungkin menjadi penyebab mengapa di Pulau Onras sekarang banyak penampakan dan suara misterius. Dari sekian banyak penampakan yang ada, salah satu penampakan yang paling terkenal adalah penampakan hantu Maria van de Velde. Menurut kisahnya, Maria pada awalnya hendak menikah dengan orang yang dicintainya. Pernikahannya ternyata tidak direstui oleh orang tuanya sehingga kekasih Maria kemudian dikirim menjadi tentara Belanda. Sebagai akibatnya, pasangan Maria pun tidak bisa hadir pada hari pernikahannya dengan Maria. Maria yang kecewa kemudian melakukan bunuh diri sehingga arwahnya kemudian bergentayangan hingga sekarang. 3. Pulau Kelor. Hal yang cukup mengejutkan mengingat pada siang hari, pulau ini memiliki pemandangan khas pantai yang indah sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pulau Onras memiliki benteng bernama Martello yang sudah berdiri sejak abad ke-17. Oleh Belanda, benteng tersebut difungsikan sebagai garis depan untuk menghalau pasukan Portugis yang hendak menyerbu Batavia. Itulah sebabnya benteng ini dilengkapi dengan meriam dan gudang senjata. Supaya pasukan yang menjaga benteng aman dari serangan musuh, benteng ini dilengkapi dengan celah-celah di dindingnya untuk mengintip musuh dari dalam. Karena statusnya pula sebagai pulau benteng di masa lampau, pernah ada tentara Belanda yang meninggal dan kemudian dikuburkan di pulau ini. Itulah sebabnya pulau ini oleh orang-orang Belanda dikenal dengan nama Kerko, kuburan. Sementara dalam bahasa Indonesia, Pulau Kelor juga dikenal dengan sebutan Pulau Kuburan. Kalau menurut kesaksian warga lokal, pada malam hari kerap terdengar suara derap kaki tentara dan hiruk-pikuk misterius. Seolah-olah arwah para tentara yang mendiami pulau ini menolak untuk beristirahat dengan tenang dan masih ingin berperang.